Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita update kembali terkait dengan kasus dari adik Nizam Syafi'i di Sukabumi yang berpulang pada hari Kamis 19 Februari 2026 dengan banyak sekali kejanggalan. Dan hari ini tepatnya di Rabu 25 Februari 2026 sekitar jam 10 pagi tadi Polres Sukabumi sudah menyatakan secara resmi kepada media bahwa ibu sambung dari korban, inisial TR, telah ditetapkan sebagai tersangka. Apa alibi, apa juga motifnya dan juga pembelaan yang disampaikan dari TR ini, kita akan coba simak di sini. Tetapi sebelumnya, coba kita lihat dulu salah satu cuplikan statement tersebut pada saat media TV One menyampaikan terkait dengan penetapan tersangka tersebut yang disampaikan dari AKBP Samian, Kapolres Sukabumi berikut ini teman-teman. Terkait dengan perkara menganiaya anak akibat kekerasan dari Polres Sukabumi, Satreskrim sudah menetapkan tersangka saudari TR yang merupakan terhadap saudari TR sudah ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan kekerasan baik fisik ataupun psikis. Oke, jadi dari AKBP Samian, Kapolres Sukabumi menyatakan secara resmi bahwa saudari TR ini sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kekerasan fisik dan juga psikis tadi teman-teman. Nah, kemudian ada beberapa penjelasan yang di sini mau aku sampaikan. Pertama adalah bahwa ini mungkin nggak masih ada tersangka lainnya. Karena mengingat dari ibunda korban pun, ibu kandungnya, itu melaporkan ada ayahnya. Dengan pasalnya adalah terkait dengan penelantaran atau pembiaran. Tentunya dari penyidik mengatakan akan didalami kalau ada pasal tersebut memang masuk, ada dua alat buktinya bisa kena juga. Nah, terkait dengan ibu TR ini sendiri, apa sih yang melatar belakangi kok bisa dia begitu tega sama putra sambungnya sendiri? Padahal kalian juga tahu ya bahwa ibu TR ini udah punya dua anak angkat. Kalau memang dia nggak bisa sayang sama anak kecil, ngapain dia harus mengangkat dua anak lagi begitu loh? Ini ada beberapa background ya. Pertama disampaikan bahwa dugaan penganiayaan ini dilakukan sejak tahun 2023, bahkan di tanggal 4 November 2024, ini sampai dilaporkan dari ayah korban ke kantor kepolisian. Seperti kalian tahu, ayah korban mengatakan bahwa pada saat melihat kondisi putranya tahun tersebut dengan banyak luka-luka lebam, dugaannya adalah karena dibegitukan dengan kayu, bukan cuman dengan dugaannya sang ibu sambung tersebut, tetapi juga dengan salah satu anak angkatnya yang saat ini sudah kelas 2 SMA. Kurang lebih seperti itu. Nah, laporan tersebut pun masih dilakukan pendalaman karena kasus ini tidak bisa berdiri sendiri saja pada saat kejadian kurang lebih sebelum waktu korban itu meninggal pada hari Kamis 19 Februari 2026. Tetapi ditarik 2 tahun sebelumnya, memang kejadian tersebut sudah sering dilakukan oleh terduga pelaku ini. Apa saja aktivitas atau perbuatan yang dilakukan Ibu TR kepada adik Nizam? Pertama katanya dijewer, kemudian ditampar hingga dicakar. Tetapi bukan cuma sekedar yang nempel, tetapi dengan kekuatan, dengan niat yang untuk bukan sekedar kayak nyowel doang ya, tapi sudah sampai sebegitu parahnya, terbukti dengan luka banyak sekali lebam yang ada di tubuh Nizam baik di tahun 2024 ataupun di tahun 2026 ini. Motifnya apa? Kalau kata penyidik sih dikatakan alibinya adalah kenapa Ibu TR melakukan hal tersebut karena untuk mendidik anak begitu loh. Nggak ada niat untuk menyakiti. I don't think so kalau itu adalah salah satu bentuk pendidikan. Kalau seandainya memang yang diperlakukan seperti itu bukan cuman Nizam, tetapi ada dua anak angkat lainnya, kita bisa melihat polanya kurang lebih seperti itu. Tetapi kan ini kok cuman Nizam aja yang dibegitukan. Bahkan ayahnya pun di sosial medianya mencurigai begitu loh. Ada hubungan apa nih dengan salah satu anak angkatnya yang sudah kategorinya udah masuk dewasa kan ya. Ada dugaan menurut ayahnya
hubungan yang nggak wajar. Nah, kalau aku melihat di sini sih sepertinya ini juga tidak berdiri sendiri. Mungkin saja pada saat sang ibu ngerasa kesel sama sang suami, which is adalah ayah dari korban, itu dilampiaskannya ke anak. Itu bukanlah hal yang baru yang terjadi di banyak kasus di Indonesia. Kesel sama bapaknya, anak yang dijadikan pelampiasan. Kita coba lihat waktu keterangan Ibu TR, ibu sambung dari Nizam, di wawancara Sukabumi Update. Ini ada hal yang ketara banget, ini dugaan kebohongan sangat nyata terkait dengan penyakit yang kanker darah tersebut. Ada keterangan dari pihak pondok pesantren yang notabene 7 bulan terakhir Nizam itu tinggal di sana, dikatakan bahwa tidak betul tuh Nizam ada sakit, bahkan sakit flu aja kayaknya nggak pernah sama sekali. Yang menjenguk Nizam selama di pondok pesantren ya cuma ayahnya, kakek angkatnya, dan juga pamannya. Ibu sambungnya sama sekali tidak pernah menjenguk dan tidak betul kalau menurut kami ada penyakit kanker tersebut yang menjadi alibinya. Ini salah satu cuplikannya waktu Ibu TR ya yang diwawancara di Sukabumi Update, teman-teman. Sakit panas. Kalau kemarin sih ada informasinya dari saksi Pak Surahmat yang diperiksa, yang di BAP di Polsek, tapi tidak memberikan ya bukti otentiknya, hanya melihat dari HP kalau anak itu didiagnosa kanker darah, leukemia autoimun, begitu info. Kanker darah, leukemia autoimun. Ini aja kemarin aku ngobrol dengan Dokter Hastri ya di video sebelumnya. Ini aja penyebutannya kayaknya nggak masuk akal. Apakah ada leukemia autoimun? Karena biasanya penyakitnya leukemia, kanker darah, penyebabnya adalah karena autoimun atau sebagainya. Nggak. Ada beberapa penyebutan yang nggak make sense. Karena sakit seperti ini bukan sakit yang kayak flu yang tiba-tiba mendadak datang, kemudian langsung sembuh. Terus juga terkait dengan kondisi Nizam, dikatakan bahwa kondisi badannya bagus, sehat, tidak kurus, rambutnya juga yang notabene menyimpan protein yang mengindikasikan kalau orang kena kanker itu bisa penipisan dan sejenisnya, itu tidak terlihat pada Nizam. Tetapi kenapa ibu sambungnya kok jago sekali dugaannya melakukan kebohongan dan berbicara ke media bahwa ini karena anaknya memang sakit loh. Ini memang kayaknya sudah kebiasaan sekali dugaannya berbohong selama ini, makanya pada saat ngobrol ke publik kayaknya biasa-biasa aja. Masih itu aja, jadi pure sakit penyakit. Kalaupun itu ada kulit itu akibat dari panas. Iya, itu akibat dari panas dalam aja. Iya, dari panas dalam karena kanker darah itu informasi dari saksi kemarin itu. Oke, ini memang nggak masuk akal banget katanya melepuhnya karena panas dalam, informasi dari saksi tersebut. Ini sangat konyol sekali teman-teman, walaupun kita di awal-awal agak sulit buat percaya, tetapi kita coba dengarkan, namanya juga keterangan gitu ya. Tapi kan kalau ada satu orang yang ngerasa ini nggak make sense gitu loh, ya masih bisa dimaklumi. Tapi kalau yang merasa nggak make sense-nya tuh hampir seluruh masyarakat Indonesia, artinya memang logika umum berpikir kita memang sama gitu loh, nggak masuk akal sama sekali. Bahkan kalian masih ingat ya video yang viral pada saat Ibu TR ini di hadapan ayah dan juga kakek angkat dari Nizam Syafei di rumah sakit, itu kan adiknya nunjuk siapa yang melakukannya, mama. Kemudian sang suaminya emosional mau menggunakan tangannya untuk melakukan hal tersebut. Terus si ibunya bilang, ente gitu ya. Enggak, saya enggak begitu. Bahkan dikatakan juga dalam wawancara ini, maksudnya adik Nizam pada saat 2 jam berikutnya dia sudah berpulang, sebelum rekaman tersebut beredar ya, dikatakan dia tuh ngomong maksudnya mama, biar mama aja yang menjelaskan sebagai interpretasi. Tetapi dengan adanya temuan dari penyidik bahwa kejadian seperti ini sudah dari tahun 2023, sudah mengindikasikan sangat kuat bahwa memang ada beberapa bagian yang ini memang sudah sangat kebangetan banget. Dan bahkan juga terkait dengan sang suami atau ayah dari korban, aku tidak menyalahkan 100% kepada sang ayah, karena mungkin dengan kondisi ekonomi, dengan kondisi sosial dan sebagainya yang mengharuskan dia harus keluar dari rumah untuk bekerja mencari nafkah dan dia tidak bisa mengontrol 100% anaknya. Tetapi yang sangat disayangkan dari pihak sang ibu kandung adalah kenapa dengan kejadian di tahun
tahun 2024 tersebut dengan anak yang sudah sedemikian parahnya, tapi kok malah berakhir damai. Ya, ini adalah bagian yang nggak bisa kita kontrol, teman-teman. Dan terkait dengan tersangka lainnya, apakah mungkin ada keterlibatan dari keluarga inisial TR ini tersendiri, teman-teman? Karena kan ada dua anak angkatnya di sini, terutama yang pria yang sangat dicurigai, apakah dia juga terlibat gitu? Apa jangan-jangan ya, kalau sang ayahnya kan komentar di sosial media bahwa apa mungkin almarhum ini melihat adegan atau sesuatu hal yang tidak pantas terjadi antara anak angkat dengan sang ibu tiri, kemudian itulah yang menjadi alasan dugaannya menurut dari ayah ya korban, makanya mereka sebegitu kesel dan juga kayaknya emosional kalau sama adik Nizam Syafiei ini. Sangat menyedihkan sekali. Bahkan juga ada beberapa hal yang disampaikan ibunya bahwa saya itu melakukan itu semua adalah karena untuk mendidik anak saya begitu. Tidak ada maksud untuk menyakiti. I don't think so. Ini adalah bentuk pendidikan. Menurut aku ini adalah bentuk pelampiasan. Karena memang sepertinya hubungan rumah tangga mereka itu nggak harmonis dan pada saat terjadi hal-hal yang nggak asik antara suami dan istri, anaklah yang menjadi pelampiasan. Masih ingat salah satu statementnya, ada salah satu statement dari ayah korban waktu di podcastnya Densu bilang bahwa waktu itu saya tuh dilarang untuk pulang ke rumah, katanya lagi ada orang nyari karena dia lagi ada masalah dengan orang, tapi pada saat dia pulang mendadak, dia menjumpai ada anak angkatnya di situ. Terus pada saat ketemu sama dia kabur begitu aja kayak ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah sebenarnya ini adalah sebuah indikasi yang diperlakukan dugaan yang tidak pantas oleh ibu tiri atau ibu sambung dari Nizam ini bukan cuma Nizam, tetapi ada orang-orang lain. Aku juga berpikir bahwa apakah anak-anak tersebut juga adalah korban anak angkatnya. Karena backgroundnya, kenapa kalau memang si ibu TR ini tidak mau punya anak, kenapa dia mengangkat dua anak? Ternyata alasannya adalah karena memang anak tersebut ada cerita drama kehidupannya masing-masing, kemudian diangkat sama sang ayah atau mertua dari ayah korban ini, tapi kemudian turunlah diberikan kepada ya ibu TR tersebut. Salah satu statementnya yang menurut aku juga cukup konyol, ini adalah yang ngebuat kita semakin geram dengan ibu tiri ini. Di media sosial kan cenderung banyak netizen yang mengarah ke ibu. Itu seperti apa, Bu? Iya. Ya, jadi itu mungkin bapaknya waktu itu sebelum ada diagnosa yang sebenarnya, jadi bapaknya itu ya kelihatannya gitu langsung video dikirim ke Pak Ustadz guru ngajinya, terus sama Pak Ustadz guru ngajinya diteruskan lagi ke Pak Haji Isep. Nah, Pak Haji Isep langsung datang ke situ, langsung interogasi anak, ya biar ngaku begini begitu, padahal anak itu kan sudah dalam keadaan sakarat lah gitu, udah dalam keadaan pelayaran. Oke. Itu adalah bagian yang sangat mengesalkan sebenarnya. Sudah ada klarifikasi dari pihak sang suami ataupun juga ya korban ya, bahwa kalau dibilang pada saat itu kondisinya sudah sekarat, tapi kan kenapa masih dibawa? Kalau kita lihat kan tuh ruangan adalah di ruang rawat inap ya, atau di bangsal, bukan di ICU. Artinya juga sang korban itu masih cukup bisa memahami, masih cukup sadar. Walaupun memang setelah direkam video tersebut, beberapa jam kemudian adik Nizam itu berpulang. Nah, tapi dari kejadian ini sebenarnya aku sangat miris ya bahwa bantahan-bantahan dari ibu sambung ini memang banyak yang tidak masuk akal. Dan memang hukuman yang akan diberikan menurut aku harus diberikan hukuman maksimal. Kalau cuma setahun 2 tahun, I don't think so itu sesuai dengan apa yang terjadi kepada adik Nizam. Dan secara pasti kita akan melihat nanti adalah dengan data otopsi. Sebenarnya apa saja yang dilakukan ke adik Nizam, karena pengakuan dari tersangka kita nggak boleh percaya 100%. Buka ini, apa dengan adanya diotopsi, dengan adanya diviralkan, apa keuntungan buat saya? Oke. Dengan diotopsi, dengan diviralkan, apa keuntungan buat saya? Anak saya sudah tidak bisa lagi hidup. Jadi setelah ada penetapan tersangka ini, kita mulai menghubungkan satu koneksi dot dengan yang lainnya. Oh, tetap ya, seorang ibu anaknya berpulang menderita seperti itu, tapi masih mikirin apa untungnya bagi saya. Nanya masalah biaya. Ini nggak ada yang mau ngebantuin saya untuk biaya tahlilan kah? Atau biaya untuk dimakam dibuat sedemikian rupa? Itu yang jauh lebih penting katanya.
Aku rasa ini adalah sebuah reaksi yang sangat janggal bagi orang tua, orang yang menyayangi anaknya pada saat anaknya ada banyak kejanggalan, berpulangnya, biasanya orang yang benar-benar sayang sama korban tersebut, saya nggak mau tahu, cari tahu apa penyebabnya dan siapa pelakunya. Saya akan korbankan semuanya untuk mencari semua ini. Tetapi justru berbeda sama ibu asuhnya yang mengeklaim bahwa beliau sangat sayang dengan anaknya. Tapi kok justru malah kesannya, ya udahlah, sudah takdir seperti itu. Sementara itu dulu bisa aku update mengenai kasus dari adik Nizam di Sukabumi ini. Kalau ada update terbaru, kabari ke sosial mediaku, baik di Instagram atau Facebook page, ataupun juga TikTok, atau komentar di video ini semuanya teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa.